Hasil pertandingan Jerman versus Italia. Timo Werner layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga Jerman versus Italia di duel matchday keempat grup 3 UEFA Nations League A 2022-2023 pada Rabu dini hari. Pertandingan di Borussia Park ini berjalan berat sebelah. Jerman tampil begitu perkasa sejak awal. Pasukan Hansi Flick bahkan sempat unggul 5-0 sebelum akhirnya Italia membalas 2 gol di 15 menit akhir. Pesta 5 gol Jerman kali ini disumbangkan oleh Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Thomas Müller dan juga Timo Werner. Italia memperkecil ketinggalan melalui Wilfried Gundogan dan Alessandro Bastoni. Hasil ini memperbaiki posisi Jerman di klasemen sementara grup 3 UEFA Nations League A 2022-2023. Hasil pertandingan Indonesia versus Nepal. Timnas Indonesia menggulung Nepal dengan skor 7-0. Hasil tersebut membawa skuad Garuda terbang ke Piala Asia 2023. Indonesia versus Nepal tersaji pada matchday ketiga grup A kualifikasi Piala Asia di Jabir Al Ahmad International Stadium pada Rabu dini hari. Indonesia memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Dimas Derajat dan juga Witan Sulaiman. Babak kedua berjalan lebih mulus untuk Indonesia karena terlebih Nepal sudah bermain dengan 10 orang saat tertinggal 1 gol. Wahrudin Arianto, Sadi Ramdhani, Elkan Bagot, Witan, Marcelino Ferdinand menambah gol mereka. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi runner-up grup A dan meraih tiket ke Piala Asia 2023. Tim Merah Putih melaju setelah mengambil slot dari posisi runner-up terbaik. Resmi, Nemanja Matic gabung ke AS Roma. Nemanja Matic bereuni dengan Jose Mourinho untuk ketiga kalinya dalam karirnya dengan gelandang Serbia itu pindah ke AS Roma sebagai pemain bebas transfer usai meninggalkan Manchester United. Pemain berusia 33 tahun tersebut siap untuk mengambil tantangan baru di Italia setelah mengakhiri masa panjangnya di sepak bola Inggris. Matic pindah ke Old Trafford pada musim panas 2017 silam. Meskipun punya opsi perpanjangan kontrak dengan Setan Merah, ia sudah merasa waktunya untuk membuka lembaran baru di Liga Serie A. Matic saat ini memasuki tahap akhir dalam karirnya yang luar biasa. Dan dengan demikian, ia cuma terikat pada kontrak awal 1 tahun bersama AS Roma. Ia dilaporkan memperoleh gaji 6 juta euro per tahun di Stadio Olimpico. Manchester United kirim tawaran kedua untuk transfer Frenkie de Jong. 1 bulan terakhir, United intens dikaitkan dengan De Jong, gelandang Barcelona itu yang akan menjadi incaran nomor 1 Erik ten Hag di bursa transfer kali ini. Manajemen Manchester United dilaporkan sudah mengirimkan tawaran perdana mereka ke Barcelona di pekan lalu. Namun nilai tawaran mereka terlalu rendah sehingga tawaran itu ditolak mentah oleh Barcelona. The Mirror mengklaim bahwa United sudah merevisi proposal mereka. Mereka mengirimkan tawaran kedua ke Barcelona baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United menaikkan nominal yang mereka tawarkan ke Barcelona untuk transfer De Jong ini. Di tawaran perdana mereka, Manchester United menawarkan 60 juta euro plus add-on senilai 10 juta euro. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Barcelona. Lalu di tawaran kedua ini mereka menaikkan tawaran mereka menjadi 70 juta euro. Angka ini bisa naik menjadi 80 juta euro dengan add-on senilai 10 juta euro. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran terbaru Manchester United ini masih belum mencapai harapan dari Barcelona. Karena El Blaugrana sendiri butuh uang yang lebih banyak di musim panas ini. Ditinggal Cesar Azpilicueta, Chelsea incar Achraf Hakimi. Chelsea mengalami krisis bek di musim panas ini. Sejumlah bek mereka seperti Andreas Christensen dan Antonio Rudiger habis kontrak dan memutuskan untuk cabut dari Stamford Bridge.
Ada satu nama yang belakangan cukup santer disebut bakal cabut dari Chelsea. Ia adalah Cesar Azpilicueta yang kontraknya juga habis di musim panas ini. Chelsea sendiri masih berupaya untuk mempertahankan sang kapten. Namun Cock Offside mengklaim bahwa The Blues sudah menyiapkan opsi Ben Sherratt yaitu pada diri Achraf Hakimi. Laporan itu mengklaim bahwa Hakimi sudah lama masuk dalam radar Chelsea. Thomas Tuchel sudah menginginkan sang bek sejak musim lalu. Pada saat itu sang bek tampil ciamik bersama Inter Milan, sehingga Nerazzurri bisa memenangkan gelar Scudetto mereka ke-19. Chelsea sendiri harus siap-siap keluar duit banyak untuk Hakimi karena kontraknya masih sangat panjang di PSG. Sang bek kemungkinan besar akan dibanderol sekitar 70 juta euro di musim panas ini oleh PSG. Diincar Arsenal, bintang Brighton Yves Bissouma sepakat gabung ke Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur mengalahkan klub rival Arsenal dalam perburuan tanda tangan gelandang Brighton yakni Yves Bissouma. Seperti dilansir dari media Inggris, Brighton sepakat melepas Bissouma ke Spurs di angka 25 juta pound sterling. Kontrak Bissouma di Brighton hanya tersisa hingga Juni 2023 alias akhir musim depan. Tawaran kontrak baru dari The Seagulls pun ditolak pemain berusia 25 tahun itu. Bissouma menjadi salah satu gelandang paling menarik di Liga Premier Inggris sejak didatangkan dari Brighton dari Lille pada musim panas 2019 silam. Sebelum merapat ke Spurs, ia ditawarkan lebih dulu masuk untuk daftar beli Arsenal dan Manchester United. Meski begitu, Bissouma masih dalam proses hukum dan investigasi kepolisian sukses terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya pada tahun lalu. Seperti dikabarkan dari The Times, Spurs telah memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan. Bissouma pun diharapkan akan menjalani tes medis pekan ini. Pemain asal Mali itu bakal menjadi rekrutan ketiga Spurs musim panas ini setelah mendatangkan Ivan Perisic dan kiper Fraser Forster. Dybala sepakati kontrak bersama Nerazzurri hingga 2026. Paulo Dybala dan Joaquin Correa makan malam bersama di Miami, Amerika Serikat pada Senin kemarin. Yang menarik, pemilik restoran menggugah foto bareng dua striker Argentina itu dengan keterangan berbunyi "Selamat datang di Inter". Dybala sendiri tengah dalam negosiasi untuk bergabung dengan Inter Milan dengan status bebas transfer pasca habis kontraknya di Juventus. Menilik laporan teraktual dari media Italia, agen penyerang berusia 28 tahun itu bernama George Antun diperkirakan bakal merampungkan kesepakatan dengan CEO Inter Milan yaitu BP Marotta di akhir pekan ini. Donato Vele, pemilik restoran Fort Dei Marmi di Miami, mengonfirmasi kepindahan Dybala ke Inter Milan. Ia menuliskan ucapan berbunyi "Welcome to Inter" dengan menyertakan akun Dybala di Instagramnya. Manchester City pasang harga selangit untuk Bernardo Silva. Barcelona diketahui akan kehilangan salah satu gelandang mereka di musim panas ini. Sosok Frenkie de Jong dilaporkan bakal dijual oleh El Blaugrana ke Manchester United. Xavi sendiri sudah memproyeksikan siapa pengganti dari de Jong jika transfer ini benar-benar jadi kenyataan. Ia menginginkan Bernardo Silva untuk menjadi gelandang baru mereka di musim depan nanti. Laporan The Mirror mengklaim bahwa transfer Silva ke Camp Nou bakal sulit karena Manchester City membandrolnya dengan harga yang tinggi. Menurut laporan itu, Barcelona kecil kemungkinan bisa mendatangkan Silva karena kontrak sang pemain masih panjang. Ia masih akan membela Panji The Citizen hingga tahun 2025. Sementara Pep Guardiola sendiri juga masih membutuhkan jasanya di Etihad Stadium. Jadi jika Barcelona ingin mendatangkan sang pemain, maka mereka diminta untuk membayar uang sekitar 80 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang. Chelsea resmi perpanjang kontrak Billy Gilmour. Lewat laman resmi mereka, Chelsea menyatakan bahwa kontrak Gilmour kini diperpanjang hingga 2024 mendatang. Setahun lebih lama dari durasi kontraknya sebelumnya.
Gilmore sendiri menjalani musim 2021-2022 kemarin dengan status pinjaman di Norwich City. Di sana gelandang yang baru menginjak usia 21 tahun itu tercatat bermain sebanyak 28 kali di semua kompetisi. Lalu musim panas ini Gilmore kembali ke skuad Chelsea dan bakal bekerja keras dipersiapkan untuk pramusim dalam mencoba memikat hati Thomas Tuchel. Hingga kini masa depan Gilmore di Chelsea belum ditentukan. Akan tetapi bisa jadi sang pemain akan kembali dipinjamkan ke klub lain untuk musim 2022-2023 mendatang. Pasalnya Gilmore masih harus bersaing dengan sederet gelandang papan atas yang dimiliki oleh Chelsea saat ini. Mulai dari Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic hingga Conor Gallagher. Timnas Australia jadi wakil ASEAN di Piala Dunia 2022. Perjuangan Australia untuk lolos ke Piala Dunia 2022 tidaklah mudah, sebab mereka harus melewati jalur playoff kontinental sebelum mengamankan satu tempat di Qatar. Australia sendiri lolos ke Piala Dunia 2022 sebagai wakil dari Asia. Walau di luar sepak bola, Australia tidak masuk dalam teritori Asia. Australia sendiri menjadi bagian Konfederasi Sepak Bola Asia sejak 2013 lalu. Australia ketika itu punya beberapa alasan untuk bergabung dengan AFC. Australia ingin bersaing pada level yang lebih kompetitif. Selain itu, mereka ingin mendapatkan peluang lebih besar bermain di Piala Dunia. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.